Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Juwairiyah Purnamasari dari kelas 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu tetangga dekat rumah saya. Baik, silakan dilihat video berikut ini. Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Ya, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mencoba untuk mewawancarai beberapa hal kepada Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Baiklah. Di sini saya akan menanyakan menurut Mbak, bagaimana cara Anda dalam menolong para peminta atau pengemis di jalanan? Ini maksudnya menolong kayak gimana, Mbak? Bisa kayak misalnya di lampu merah tuh kan sering ada yang minta uang atau gimana gitu. Bagaimana cara saya menyikapinya ya? Iya, betul Mbak. Kalau menurut saya, kalau untuk yang meminta-minta, itu kalau saya pribadi ya, tergantung bagaimana si pemintanya itu, Mbak. Kalau misalnya dia meminta-minta, itu kayak kalau dia ngemis gitu ya, mohon maaf ya, itu saya kurang gimana gitu ya, karena menurut saya selama kita masih bisa untuk kerja, masih bisa untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan daripada meminta-minta, itu lebih baik gitu Mbak. Kalau misalnya hanya mengandalkan, maaf ya, hanya mengandalkan tangan dengan meminta, itu saya kurang gitu. Bukan bermaksud untuk tidak membantu, hanya saja kalau kita masih bisa untuk melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang yang lebih baik, maksudnya kan, daripada meminta-minta, itu justru lebih bagus maksudnya kan. Lagi pula kalau di ajaran agama kita itu kan, dimana tangan kanan itu lebih bagus untuk memberi daripada untuk meminta, gitu sih. Berarti menurut Mbak tuh seenggaknya orang tersebut mempunyai usaha lebih keras lagi seperti bekerja daripada meminta. Iya, benar. Lalu menurut Mbak, bagaimana cara Mbak dalam membantu atau berbagi kepada orang yang Mbak nggak kenal gitu? Kalau kita membantu orang yang nggak kita kenal, itu lebih ke empati ya, lebih ke rasa empati terhadap orang lain. Kita balik aja pertanyaannya, jadi kayak gimana kalau misalnya saya di posisi orang tersebut, misalnya pada saat saya tidak kenal dengan siapa-siapa, terus saya sedang ada masalah atau trouble gitu ya, posisinya saya memerlukan bantuan orang lain gitu. Itu tugas kita sesama makhluk di bumi ini, itu kan saling membantu. Selain itu juga dengan rasa empati kita terhadap sesama makhluk, itu harusnya emang lebih tinggi gitu kan. Jadi kita balik aja posisinya, bagaimana kalau misalnya saya di situasi tersebut yang memerlukan orang lain, ya maupun saya kenal atau tidak kenal dengan orang itu, kalau saya bisa bantu, saya tolong, ya saya tolong. Selanjutnya, bagaimana menurut Mbak cara menghormati orang yang lebih tua daripada Mbak? Cara menghormati orang yang lebih tua? Mbak gimana cara menghormati saya? Dari tutur kata atau berbicara kepada Mbak, terus sikap saya kepada Mbak, itu sih. Ya, memang kita selaku yang lebih muda itu kan lebih pada perbuatan dan sikap. Kalau untuk menghormati orang lebih tua, seperti yang Mbak bilang tadi, kita misalnya ada orang tua yang sedang berbicara, kita mendengarkan dulu apa yang dibicarakan sama orang tua tersebut. Kemudian setelah, kalau dia udah selesai berbicara, kalau dia ingin tanggapan dari kita beri tanggapan. Tapi kalau misalnya dia masih bicara, terus kita sudah langsung di tengah-tengah pembicaraan itu kita langsung memotong atau menyeletuk seperti itu kan tidak baik ya, tidak sopan gitu. Jadi kalau untuk menghormati orang tua itu lebih ke perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Ya, saya setuju sama Mbak.
Terus bagaimana cara Mbak dalam menyikapi orang yang memiliki sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan atau semacamnya gitu? Orang yang tidak peduli terhadap lingkungan ya. Kalau saya, misalnya ada orang yang tidak peduli terhadap sesuatu. Kalau saya sih mungkin saya lebih ke menegur orang tersebut ya. Bukan dalam artian saya menegur kayak gimana, cuman saya dekati orangnya, terus karena karakter orang itu kan ada yang beda-beda. Dia itu bukannya tidak apa tadi? Bukannya dia tidak mau berbaur gitu sama orang-orang, tapi dia tuh ada karakter yang ekstrovert dan introvert. Kita tahu sendiri. Kalau misalnya orang tersebut introvert dan kita juga introvert, itu mungkin memang dia bukannya tidak bukan dia tidak peduli gitu kan, cuman dia lebih mungkin emang dari sikapnya dia mau memulai sesuatu itu dia berat. Jadi kalau misalnya ada orang yang diam dan bersikap seolah dia tidak peduli, sedangkan saya ada posisinya saya di situ, saya yang merangkul dia, saya yang bertanya, saya mengajak dia gitu kan, misalnya misalnya apa yang harus dilakukan seperti itu, gitu sih. Jadi orang yang tidak peduli itu bukan berarti dia yang cuek atau bodoh amat, tapi emang dari sifat karakternya itu mungkin ada ekstrovert dan introvert kan? Ya, bisa dari situ juga, dari karakter orang itu juga kan, karena ya emang ada orang yang emang benar-benar dia tidak peduli atau dia memang tertutup, orang yang tipe yang tertutup kayak gitu. Jadi dia itu nggak bisa untuk memulai sesuatu gitu. Bukan dia tidak peduli, dia mungkin peduli, hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengekspresikan kepedulian dia terhadap orang lain. Begitu sih. Betul. Terus yang terakhir, bagaimana cara Mbak membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan? Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kita seperti yang pertanyaan Mbak yang nomor 2 tadi ya, yaitu tentang membantu orang lain atau berbagi dengan orang lain. Kita kalau misalnya melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita tidak mengharapkan apapun. Kita hanya seperti yang saya bilang tadi, sebagaimana kalau misalnya itu terjadi di posisi saya. Kalau misalnya saya membantu orang lain tanpa pamrih, misalnya saya ada berlebih apa gitu kan, terus saya membantu orang lain, saya tidak mengharapkan orang tersebut juga memberikan hal yang sama dengan saya. Mungkin setelah saya membantu orang ini, di saat saya sedang kesusahan atau membutuhkan, ada orang lain pun yang membantu saya juga gitu. Jadi memang segala sesuatu di dunia ini kalau misalnya kita mengharapkan imbalan yang berlebih, itu tidak baik. Jadi ada baiknya kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas gitu Mbak. Jadi baik-baik lagi itu namanya ikhlas gitu. Iya. Tanpa mengharapkan apapun. Iya. Oke, cukup sekian pertanyaan beberapa dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbak. Selamat istirahat. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Putri. Sekian video wawancara saya bersama Mbak di dekat rumah saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.